Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan dengan kemenangan ya, karena masih di suasana Idul Fitri ya, Lebaran 1446 Hijriah. Ya, sebelumnya gue mau ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari lebaran, selamat merayakan liburan, selamat merayakan kemenangan khususnya buat fans Real Madrid yang menang lawan Real Sociedad, dan buat Barcelona dan penggemar Barcelona yang baru saja memenangkan pertandingan Barcelona antara Barcelona yang berhadapan dengan Atletico Madrid di Al Riyadh Metropolitano Stadium dengan skor 1-0. Dan karena kemenangan tersebut, Barcelona melangkah ke final akan berhadapan dengan Real Madrid ya di laga El Clasico dan di laga final Copa del Rey yang akan dilaksanakan 26 April 2025 nanti di Sevilla. Oke. Kemenangan Barcelona ada beberapa faktor dan ada beberapa ulasan yang menarik ya. Jadi dalam episode kali ini gue akan bahas seperti apa jalannya pertandingan tadi ya, antara Barcelona menang 1-0 lawan Atletico Madrid ya, penerapan apa saja yang digunakan oleh kedua pelatih dan bagaimana performa individu pemain ya, dari lini per lini, dari individu masing-masing kita akan bahas. Dan yang terakhir, baru aja gue nanya di X gue, jadi gue urutkan ya top 3 pemain yang oke di laga Barcelona Atletico Madrid dan top 3 pemain yang B aja, cenderung kurang di laga antara Barcelona berhadapan dengan Atletico Madrid. Oke, jadi kalian juga boleh ikutan, kalian boleh komen di kolom komentar siapa aja pemain-pemain yang top 3 yang bagus, top 3 yang lagi underperform. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa ya, di absen-absen dulu dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada. Absen-absen lagi di luar Indonesia ya, selamat lebaran, sehat selalu sekeluarga. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temennya masih nyangkut utang segera dibayar sama teman-temannya. Absen-absen. Dan gue mau ngingetin sekali lagi sebelum gue ulas, gue mau ngasih tahu bahwa data di YouTube gue ini, selain Karbolmania yang udah pasti militan, yang udah pasti nonton setiap apapun uploadan gue, itu mereka udah pasti nonton Karbolmania ya, sahabat-sahabat kita semua. Tapi ada beberapa yang nonton juga atau penonton baru yang hanya sekedar nonton namun belum subscribe. Makanya di-subscribe dulu biar kalau ada informasi channel ini ya, updatean-updatean terbaru, kalian dapatkan notifikasi. Oke? Langsung, Barcelona 1, Atletico Madrid 0 di Al Riyadh Metropolitano Atletico de Madrid. Barcelona hadir seperti biasa menggunakan 4-2-3-1 ya, sementara Atletico Madrid menggunakan 5-3-2 ya. Ini kontradiktif nih. Gua sedikit lega ketika Simeone mengatakan bahwa nanti Atletico Madrid akan tampil menyerang. Respect, padahal mah nggak ada bakat ball position, padahal mah nggak ada bakat buat attack football ya, attractive football nggak ada bakat. Tapi gue mau lihat nih apa yang dilakukan dan apa yang diterapkan Simeone ya. Dia juga bilang kan dia mau nyerang sebelumnya, preskon seperti itu, dan kedua pelatih sama-sama bilang ini belum final, ini masih ada selangkah lagi buat di final. Yang kita pikirkan hanyalah menang. Nah, akhirnya Atletico Madrid kalah. Ya, gue mau ngucapin terima kasih buat Atletico Madrid karena apa? Karena selalu menjadi peran pembantu yang luar biasa, yang membantu peran-peran utama menjadi terlihat keren. Nah, paham gak lu? Jadi ibarat film nih, ya, peran utamanya mungkin kita udah tahu, Madrid dan Barcelona. Ya, tapi Atletico Madrid sebagai, gue nggak bilang dia figuran, gue nggak bilang dia cameo, dia peran pembantu loh. Kalau nggak ada Atletico Madrid nih, kayak gampang banget persaingannya, udah Barca Madrid aja gitu. Ini mengganggunya cukup bagus, membantunya cukup bagus. Jadi terima kasih buat Atletico Madrid ya, sebagai peran pembantu yang sangat membantu peran utama menjadi lebih terlihat ya, lebih terlihat jelas. Nah, 4-2-3-1 di belakang Szczęsny, lalu ada Kubarsi, Inigo Martinez, Jules Koundé ya, Balde di kiri sebagai double pivot, ada Pedri dan Frenkie de Jong. Lamine Yamal di kanan, Fermin Lopez di tengah, Rafinha di sebelah kiri, lalu ada Ferran Torres. Sementara di Atletico Madrid ada perbedaan ya,
Jadi kipernya ada Musso, kiper Musso. Jabar 5 ini ada Llorente, Azpilicueta, Gimenez, Lenormand, Mandava. Ya, ini yang sedikit beda adalah Azpili ditaruh 3 back tengah. Ya, biasanya kan dia main fullback tuh, di kanan, di kiri, di negaranya atau di klub di kanan, di kiri. Ini mungkin yang dibilang mau nyerang ya, Gimenez dan Lenormand, biasanya Lenglet di situ. Nah, Llorente juga memang dia fullback naik turun, cuma tidak terlihat pada malam itu. Di tengah ada 3, Rodrigo de Paul, lalu Barrios dan Gimiano Simeone, yang biasa aja semalam. Ya. Lalu ada Alvarez dan Griezmann. Ya, Griezmann tidak terlihat seperti Griezmann pada umumnya dan Alvarez kena kubar sih kalau gue bilang. Nah, oke. Di babak pertama, determinasi Barcelona ini luar biasa untuk menciptakan gol. Ya, peluang-peluang Barcelona ini banyak banget. Ya, dan Barcelona seakan punya solusi ketika berhadapan dengan lawan yang ultra defense. Yang pertama, spekulasi shoot dari luar kotak penalti itu sering tuh dilakukan Barcelona. Yang kedua, low pass, chip ball. Lamine Yamal ini sering banget umpan-umpan yang di lob gitu, lob. Ini yang sering dilakukan tim-tim full attack, tim-tim yang atraktif football untuk menggempur pertahanan yang sangat defensif. Ya, jadi kayak gitu tuh. Dulu kayak Barcelona lawan Chelsea gimana, Iniesta congkel-congkel ke depan, congkel-congkel. Yamal udah melakukan itu. Pemain Barcelona sudah melakukan itu. Yang lebih keren apa dari Barcelona? Yang lebih keren adalah one touch-nya. Ya, one-to-nya tuh. Dia mengoper bola sambil bergerak. Ya, yang menerima bola juga sambil bergerak. Nah, lu lihat tuh, Ferran Torres tak, tik-taknya jalan. Ya, Rapinya oper bola, Rapinya dioper sama Pedri mengoper bola sambil lari. Ya, dia tetap moving, pass move, passing, moving. Oper bola, lari, yang nerima bola pun sekali tas doang langsung balik badan sampai ke depan. Ya, sering dilakukan seperti itu. Ya, jadi ada lob pass, ada bola jalur darat yang luar biasa, one touch moving, dan menciptakan kemelut. Nah, yang jadi masalah adalah kurang klinis Barcelona. Lamine Yamal, dia kalau nendang kadang kenceng, kadang pelan. Mungkin masih 17 tahun ya, masa otot lagi kebentuk. Ya. Jadi bukan yang konsisten shoot goal. Yamal nih kalau kakinya udah jadi, ototnya udah kayak otot orang dewasa. Yamal 17 tahun aja kadang dia melakukan hal-hal yang atlet bola profesional tidak bisa lakukan kok. Apalagi tulangnya udah jadi manusia dewasa. Aduh, nih kelas banget nih Yamal. Ya. Barcelona sudah menemukan cara bagaimana berhadapan dengan tim-tim yang ultra defense. Ya, tadi gue bilang low pass, bola-bola congkel, lalu di jalur darat dia menggunakan one touch moving, tak sampai ke depan. Yang jadi masalah adalah kurang klinis. Ya, Ferran Torres berhasil menciptakan gol, tapi beberapa kali juga tidak berhasil memaksimalkan peluang. Rapinya apalagi, Rapinya ini masih kena mental lawan Argentina. Ya, dia tidak bergerak bebas, dia belum melepas seperti Rapinya Barcelona yang kita tahu. Ya, Lamine Yamal juga ada bola yang deflect, Lamine Yamal pas di shoot malah mantul ke tanah. Jadi kurang klinis. Yang bahaya apa? Ya, kita udah bisa, gue seneng, gue bersyukur Barcelona, gue happy ngeliat Barcelona udah bisa menciptakan peluang dengan keadaan musuh yang ultra defense, tapi kurang klinik. Ya, klinikalnya nggak ada. Tidak bisa menyempurnakan lah peluangnya jadi gol. Yang bahaya apa? Kalau musuhnya counter gol, musuhnya lebih klinis, lebih efektif. Wah, ini bahaya nih. Untung Atletico Madrid tidak klinis. Untungnya seperti apa nanti kita bahas lagi. Nah, lini depan seperti itu. Babak pertama akhirnya Barcelona bisa menciptakan gol melalui Ferran Torres. Ferran Torres, gue sampai nge-tweet. Gue bilang, Ferran Torres ini kalau bola enak agak susah dia. Dia kalau bola enak, dia nggak jadi hiu, jadi ikan cepat, ya, jadi ikan sapu-sapu dia, nyapu aja kerjaannya. Tapi kalau bola susah, dia keluar tuh taring hiunya. Ya, gue nggak pengen sih nyuruh kasih aja bola susah ke Ferran Torres gitu, biar dia keluar Sharkman-nya. Karena bola-bola gampang, dia jadi lele dia jadi cupang yang ngedokin. Tapi kalau bola susah, gol tuh dia aneh. Ya, ada beberapa bola peluang yang oke, tapi belum dimaksimalkan. Dan satu gol yang tercipta kali ini, ya positioning, visi,
dari Ferran Torres dan kedewasaan serta kualitas passing yang diberikan oleh Lamine Yamal kepada Ferran Torres berbuah gol yang cantik. Proses gol yang sangat luar biasa. Sekali lagi gue bilang, Lamine Yamal 17 tahun, bahkan dia sudah melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh atlet-atlet sepak bola profesional lainnya. Ferran Torres golin umpan dari Lamine Yamal. Ditanya pas preskon tuh, gue baca dikit ya, karena udah nggak disiarin, tapi gue baca jawaban dari Ferran. Gimana tadi proses golnya sih? Proses gol apaan, kata Ferran Torres. Itu yang terjadi cuma Lamine Yamal ngoper ke gue udah cetak gol. Nggak mau dijelasin sama dia. Tapi secara seni, kalau kita ngelihatnya art nih, wah itu keren banget, sumpah. Sumpah, Lamine Yamal opsi passing banyak, sudut yang sempit, tapi dia memilih bola jauh dari pemain Atletico Madrid. Bola datar, bola pelan, berhenti di kaki Ferran Torres, ciptakanlah sebuah gol. Jadi gue ngerasa emang yang happy fans Barcelona gini, oke, kita pernah di masa kelam, cuma kalau Barcelona lagi jadi Barcelona gitu, kita kayak dikasih tahu nih seni nih, ya, yang bikin lu happy tuh ini gitu, ya, nggak cuma piala, nih seni. Itu di babak pertama seperti itu. Nah, 1-0 di babak pertama. Di babak kedua ada pergantian cepat yang langsung dilakukan oleh si Atletico Madrid. Ya, Molina masuk, Lenglet masuk, Sorloth masuk. Karena ada beberapa pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ya, Riquelme masuk, Javi Galan masuk. Sorloth ini selalu menciptakan gol, membahayakan Barcelona lah. Ada satu yang offside, ada satu yang gol tapi offside gitu. Tapi memang offside ketika dicek VAR dan banjir kartu pada malam itu. Dan dia tetap dia hanya mengubah 5-2-3 sekarang ya. 2 di tengah masih stay, tapi 3-nya tuh Griezmann, Sorloth dan Alvarez. Alvarez agak ke pinggir, dia agak kesulitan. Nah, yang menarik perhatian gua, ini gua apresiasi banget, Konde. Coba Konde, gimana mainnya malam itu? Timingnya nih, interceptnya selalu dapat. Dia selalu berhasil cutting ya, atau menggunting bola. Dia menjadi breaker ketika ada cutback ataupun ada crossing dari sisi wide Atletico Madrid. Gue belum ngitung berapa ya, tapi banyak banget. Alvarez cutback kena Konde. Siapa lagi tuh? Si Gumialo kan diganti. Riquelme masuk, kena Konde. Siapa lagi berarti yang sering? Simone masuk, cutback kena Konde. Ya, Alvarez pindah geser ke kiri, kena Konde. Gua agak sedikit happy, Konde nggak terlalu naik jauh. Kenapa? Karena sebelah kirinya si Mandava, si Simeone, Alvarez ke kiri. Ini agak riskan kalau kita naik jauh memang. Dan porsi Konde itu pas, udah segitu aja. Naik setengah. Tapi ketika menjadi pemutus serangan, Konde mande rancawan na bateko Konde. Keren. Malam itu keren Konde ya. Dan kita perlu ingat lagi, Konde nih termasuk pemain Barcelona yang sangat banyak menit bermainnya. Ya, dia hampir yang kayak nggak diganti. Ya, dia kayak 3 besar menit play itu ada di Konde tuh. Itu yang terjadi di lini belakang. Solid, Inigo Martinez solid, dan si Kubarsi solid juga. Jadi gue happy ya, walaupun Kubarsi masih ada ketidaknyamanan di kaki. Di bagian kaki akhirnya dia harus diganti oleh Araujo, tetap solid. Gerard Martin juga, ini orang underrated lu bro. Bener, Gerard Martin lu perhatiin dah. Susah itu dilewatin orang, walaupun secara attacking ya masih jauh lah. Ame Balde masih jauh, dengan fullback lainnya masih jauh. Visi passingnya juga belum terlihat. Cuma defense-nya bro, underrated bro, Gerard Martin ini. Ini menjadi opsi kalau misalkan si Balde mau dinaikin, masukin Gerard Martin buat bertahan. Sebelah kiri ini ada Konde, rapinya buat ditaruh tengah nanti. Itu yang terjadi di lini belakang. Solidnya lini pertahanan ada Konde dan Szczęsny. Szczęsny juga gue sih nyaman ya. Szczęsny sejauh ini dia berarti belasan match belum pernah kalah. Masih unbeaten Barcelona di bawah naungan penjaga gawang Szczęsny. Ya, dan Barcelona juga masih unbeaten dari Januari. Ini lagi happy nih, ngefans sama Barcelona nih. Oke, di babak kedua memang Barcelona tertekan. Barcelona nih
secara penerapan ya, yang terlihat adalah dia 4-4-2 bahkan. Ya, dengan masuknya Erik main jadi sama De Jong. Ya, Yamal agak setengah, bahkan ketika Yamal ditarik, Rapinya di situ, lalu di sebelah kiri ada Balde. Jadi gue ngelihatnya sih di lapangan fleksibilitas taktikal yang dilakukan adalah 4-4-2. Barcelona agak turun ke belakang ya. Tapi ya gue mah gini nih, gue nggak tahu ya. Menurut lu juga seperti apa nih? Gue lebih deg-degan Atletico Madrid bertahan ketimbang Atletico Madrid menguasai bola. Karena kalau bertahan, dia udah feeling dan mentalitinya adalah jangan sampai kebobolan. Tapi kalau counter attack sesekali, wah pusing Barcelona. Tapi kalau dia menguasai bola kayak biarin coba lu mau kayak gimana. Makanya ini yang gue bilang lebih susah lawan Atletico Madrid daripada Madrid. Atletico Madrid masih ada defense nih, full nih defense. Madrid masih ada nyerangnya, makanya di La Liga pertama 4-0, di Supercopa 5-2. Karena dia masih ada nyerangnya, nggak bertahan total. Atletico Madrid yang alot kan, menang 1-0. Ya kalaupun angkanya skornya gede 4-sama. Ya kemarin dia coba keluar jadi 4-2. Seperti itu. Nah, jadi di babak kedua Barcelona diuji memang sekali lagi mentality yang kita dapat, mentality yang Barcelona harus menjadi otomatis di lapangan adalah Barcelona sudah pernah bisa menjaga keunggulan. Ya 1-0, kalau bisa nambah dia nambah. Barcelona bisa dari bermain ketika kebobolan terlebih dahulu, dia bisa membalikkan keadaan. Barcelona bisa comeback ketika 2-2-0. Ya, dan Barcelona bisa bermain 10 orang bahkan pas lawan Madrid Supercopa menang 5-2, lawan Benfica 10 orang juga menang 1-0. Dan Barcelona ketika unggul namun tertekan juga baru terjadi di pertandingan Barcelona Atletico Madrid. Jadi menurut gua apa yang bikin Barcelona mendapatkan asa raihan trofi nanti ini adalah mentality automatic yang selama ini sudah dilakukan. Ya, dia harus bisa menerapkan di lapangan. Dan jangan lupa juga konsentrasi, minimalisir blunder. Itu, di babak kedua, Barcelona sebenarnya peluang juga ada gitu. Cuma nggak bisa dimanfaatkan. Ya, Rapinya yang harusnya bisa dioper ke De Jong, harus bisa dioper ke Lewa, Yamal. Di situ ada, masih Ferran, gue lupa di situ. Dan sayang sekali Eric Garcia nih sering banget dihadapkan dengan momen-momen krusial. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan gitu. Maksudnya gini, ada satu momen itu counter attack yang harusnya bisa berbuah peluang atau bahkan terciptanya gol. Itu ketika Lamine Yamal pressing, bola terlepas dari Atletico Madrid, Lamine Yamal sudah mau lari ke arah gawang, yang passing adalah si Eric Garcia dan passingnya kurang kenceng, dapat diintercept oleh lawan gitu. Nah, mungkin kalau itu Pedri nyampe passing, mungkin kalau itu De Jong. Nah, jadi gua ngerasa oke lah, Eric Garcia bisa ngejar kualitas pemain Barcelona, cuma dia harus sering memiliki keputusan atau dia harus sering bisa dan tahu apa yang harus dilakukan ketika dia mendapatkan momen-momen krusial. Itu aja yang dilakukan Barcelona. Nah, jadi ketika Barcelona defense di tengah merasa nyaman, Araujo juga bagus masuk babak kedua, Konde luar biasa, dan ya Barcelona harusnya bisa nih momen-momen apa saja udah bisa dijadikan otomatis buat Barcelona. Ingat, konsisten dan keberuntungan. Mudah-mudahan tim Barcelona beruntung aja. Ya, kualitas sudah, ya kerja keras sudah, konsistensi sedang diperjuangkan, keberuntungan mudah-mudahan datang ke Barcelona. Itu yang bisa bikin Barcelona bisa meraih beberapa trofi. Oke, gitu aja. Nanti gue lanjut di top 3 pemain yang bagus banget dan top 3 pemain yang sedang underperform di video selanjutnya. Jadi gue bakal upload 2 kali mungkin. Ya, silakan di komen apa saja momen-momen krusial yang terjadi dan bagaimana pendapat lu tentang pertandingan tersebut ya. Silakan komen di kolom komentar. Sebelumnya gue sekali lagi mau ngucapin selamat lebaran, selamat hari Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke? Terima kasih yang selalu nonton, yang udah subscribe. Jangan lupa nanti akan tayang lagi Dance TV bersama gue hostnya dan narsum-narsum yang sangat kredibel dalam membahas sepak bola. Oke? Vamos!